Istana Ratu Biang Sakti. Salah satu fungsi pura ini ialah sebagai tempat tahun 1955, seiring dengan perkembangan kesenian di Bali, gamelan angklung pada generasi ketiga ini sering digunakan untuk menabuh gending lelambatan maupun kekebiaran. Maka pada kesempatan kali ini ditampilkan angklung untuk mengiringi tarian kupu-kupu tarung. Tarian ini menggambarkan binatang kupu-kupu tarung berwarna biru tua atau tarung yang sering terbang serta hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Secara filosofi, tarian kupu-kupu ini adalah penggambaran keindahan, kedamaian, dan juga estetika pegunungan di kawasan Bedugul Batu Riti. Di belakang Kecamatan Batu Riti, berikutnya adalah Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri di bawah kepemimpinan Camat Kediri, Bapak Imade Murdika SSDP, mempersembahkan garapan Tari Megarapan. Gunung merupakan sumber dari kehidupan, banyak sumber daya alam dan ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah air yang banyak mengalir mengairi persawahan yang ada di Kabupaten Tabanan dan di Kecamatan Kediri pada khususnya. Masyarakatnya di Kecamatan Kediri sebagian besar masih mengabdikan diri sebagai petani. Dari hal tersebut, penggarap mencoba mentransformasikan ke dalam bentuk garapan gerak tari dengan pengiring gong suling dengan judul Megarapan. Gong suling yang pernah populer di tahun 1990-an ini merupakan salah satu kesenian klasik yang berada di Banjar Panggung Yuling, Desa Abiantuung, Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri akan hadir di hadapan panggung kehormatan, yaitu Kecamatan Marga. Kecamatan Marga di bawah kepemimpinan Camat Marga Bapak Dr. Andes I Gusti Agung Alit Adiatmika pada Parade Budaya Nusantara kali ini menampilkan tarian leko. Tarian leko merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di Desa Adat Pindi, di mana sebagian besar ini ditarikan oleh beberapa gadis muda yang mana gerakannya menyerupai tarian legong kraton. Yang konon gerakan tarian legong kraton ini diambil dari gerakan tarian leko. Tarian leko biasanya ditarikan sebagai ungkapan puji syukur para petani atas hasil panennya yang baik dan melimpah. Berikutnya Kecamatan Pupuan. Kecamatan Pupuan di bawah kepemimpinan Camat Pupuan, Bapak Iputu Gede Wirawan Esos MSI, mempersembahkan Baris Nang Dudu. Baris Nang Dudu merupakan reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat yang ada di Desa Pujungan, Pupuan, Tabanan, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk tari dan musik. Konon diceritakan Nang Dudu merupakan sosok yang jahil dan tidak manusiawi seiring mengganggu perkebunan masyarakat. Sehingga Nang Dudu sengaja dibunuh untuk menghilangkan sifat buruk yang mengganggu kegiatan masyarakat di daerah Pujungan. Nang berarti panggilan untuk orang laki-laki yang sudah tua, sedangkan Dudu berarti sifat buruk. Secara filosofi, menghilangkan jejak sang Dudu berarti menghilangkan sifat buruk pada diri sendiri. Tari Baris Nang Dudu biasa ditarikan pada saat upacara Ngusabenini di Desa Pujungan yang menjadi simbol penetralisir antara sifat buta menjadi dewa pada upacara tersebut.
Pada kesempatan ini musik iringan Baris Nang Dudu menggunakan instrumentasi mandolin yang merupakan salah satu musik tradisional khas Pupuan. Gaya musikal dari gending Nang Dudu mengacu pada idiom ecet-ecetan khas Pupuan. Hadirin, berikutnya di barisan terakhir dari gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan mempersembahkan garapan tematik berupa fragmen tari dengan judul Tumbuh. Tumbuh berarti tumbuh atau tumbuhan atau segala yang tumbuh di dunia ini. Berlatar belakang Gunung Batu Kau, karya ini mengimplementasikan tentang bagaimana sebuah kehidupan yang ada di daerah pegunungan Batu Kau. Dari Kecamatan Baturiti, properti hutan dan gunung dari Kecamatan Penebel, dan ayam hutan dari Kecamatan Kediri. Garapan ini diiringi gamelan Baleganjur, Duang Barung, dengan perbedaan saih yang dipadukan 3 macam jenis kendang sebagai pemurbe. Dipadukan dengan alunan vokal dan suling yang harmonis untuk menekankan konsep indahnya alam pegunungan. Dengan penata karawitan Iputu Agustana SSN MSI dan penata tari Iputu Peri Prayatna SSN. Hadirin, inilah garapan tematik berupa fragmen tari dengan judul Tumbuh, persembahan dari gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan. Oh, mau kena mas tu nama si dem. Mak sama ni gula. Oh, ripat tu pasar. Sirap padu kepada lama kanda satan kakak sot-sot kepada awak menawa tekan salah desir kari uang iki ya aku jarakan padu kepada mekabehan.
paling marwan kening pura batur kadu kunang rago. Cerita yang sani makin ring jagat cabanan pemekas diri kering Pupuan marga Kediri Batur Timiwah penebal para keramannya nih meruruh mengupuji saking jagat dipuni Wentene sani dados petani unika sani mekawenanipun banyak dan surut-surut geras ciring ide sang yang tunggu sire sang yang tunggu sani mepicek gerak kayuan gerak ajangan gerik kala ningi banyak sedek kenanur Singasana menuju tabanan era baru yang aman, unggul dan madani. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan yang telah berlalu di hadapan panggung kehormatan. Bapak Ibu hadirin dan berbahagia. Tematik pesisir merupakan parade yang menggabungkan unsur 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Selamadak Barat, Kecamatan Selamadak, masyarakat di tengah-tengah pasar tradisional yang ada di Selamadak. Pakaian khas Selamadak Timur, busana pengantin Gusi Penglingsir Jeroan Jaka Tebal di tahun 1955 dan busana Raja Puri Agung Kerambitan tahun 1915 dan di belakang barisan busana khas kecamatan dilanjutkan dengan barisan gebogan yang merupakan simbol sujud bakti atas karunia ide yang widiwasa atas anugerahnya yang melimpah ruah. Dan dilanjutkan dengan barisan pembawa tedung sebagai simbol peneduh jagat, pembawa bandrang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan umbul-umbul sebagai simbol naga basuki. Di belakang barisan bandrang, tedung, dan umbul-umbul, berikutnya mari kita sambut bersama Kecamatan Selamadak Barat. Kecamatan Selamadak Barat di bawah kepemimpinan Camat Selamadak Barat Bapak I Gede Ketut Suyana Putra Esos. Pada parade budaya Nusantara kali ini menampilkan Barong dan Rangde. Barong dan Rangde merupakan simbolisasi konsep Rua Bineda, seperti adanya Purusa Pradana yang berarti sifat dualisme yang tak terpisahkan. Purusa sebagai unsur kejiwaan dan Pradana sebagai unsur kebendaan pada alam semesta. Hal tersebut diimplementasikan ke dalam wujud Barong dan Rangde. Keduanya memiliki keterkaitan dengan salah satu pura kayangan jagat yang berada di wilayah Kecamatan Selamadak Barat. Pura tersebut bernama Pura Luhur Pucak Bukit Rangde. Secara etimologi, Bukit Rangde berarti tanah tinggi berbentuk bukit yang ditumbuhi pohon rangdo atau kepuh besar yang memiliki kekuatan gaib. Jika ditinjau dari segi konsep dualisme, di Pura Luhur Pucak Bukit Rangde terdapat Palinggih Meru sebagai tanah yang ludra, yang siwa ludra, dan Palinggih Gedong sebagai tanah Ratu Biang Sakti. Salah satu fungsi pura ini ialah sebagai tempat yang dipandang sangat sakral atau keramat yang bertujuan untuk memohon taksu dalam hal pasupati kesenian Barong dan Rangde. Maka dari itu, kesenian Bali khususnya Barong dan Rangde di Kecamatan Selamadak Barat masih tetap eksis dan memiliki taksu.
Selanjutnya Kecamatan Selemadeg. Kali ini Kecamatan Selemadeg di bawah kepemimpinan PLT Camat Selemadeg Bapak Iwayan Budi Artana SSTP MAP menampilkan Gong Suling Semara Madu. Deburan ombak pesisir Payan menggoyah perahu nelayan melaju ke tengah lautan. Desakan angin yang berhembus membantu semangat para nelayan untuk melakukan aktivitas yang menjanjikan. Alam memberikan kita banyak peluang dalam mencari jalan kehidupan. Kami dan untuk mengilustrasikan ke dalam Telah berlalu Kecamatan Selemadeg, penampilan berikutnya adalah Kecamatan Selemadeg Timur. Kecamatan Selemadeg Timur di bawah kepemimpinan Camat Selemadeg Timur Bapak Iputu Agus Hendra Manik Mastawa Api akan mempersembahkan gamelan gambang. Gamelan gambang adalah salah satu jenis gamelan langka dan sakral, termasuk barungan alit yang dimainkan hanya untuk mengiringi upacara keagamaan. Di Bali Tengah dan Bali Selatan, gamelan ini dimainkan untuk mengiringi upacara ngabin atau fitriyatnya. Sementara di Bali Timur, yaitu di Karangasem dan sekitarnya, gambang juga dimainkan dalam kaitan upacara odalan di pura-pura atau dewayatnya. Gamelan gambang berlaras pelok 7 nada, dibentuk oleh 6 buah instrumen berbilah. Yang paling dominan adalah 4 buah instrumen berbilah bambu yang dinamakan gambang, yang terdiri dari yang paling kecil ke yang paling besar disebut pamiter, panganter, panyelat, pamero, dan pangumbang. Setiap instrumen dimainkan oleh seorang penabuh yang mempergunakan sepasang panggul bercabang 2 untuk memainkan pukulan kotekat atau ubit-ubitan dan sekali-sekali pukulan tunggal atau keklenyongan. Setelah Kecamatan Selemadeg Timur akan melintas Kecamatan Kerambitan. Kecamatan Kerambitan di bawah kepemimpinan Camat Kerambitan Bapak Iputu Adi Supraja SSTP mempersembahkan Tari Baris Basanggede. Tari Baris Basanggede merupakan tarian khas Desa Kerambitan. Tarian ini tergolong ke dalam tari dari kesatria atau prajurit yang mengawal sawa atau layon yang akan diupacarai menuju moksa. Tari Baris Basanggede merupakan simbolis di dalam upacara pengawenan besar dan dahulunya sering ditarikan di puri-puri di daerah Kerambitan hingga saat ini. Adapun ciri khas pakaian yang digunakan pada tarian ini yaitu menggunakan sesakutan serta pada bagian perut dibuat agar terlihat buncit. Selain itu, tarian ini juga menggunakan tata rias, yaitu wajib menggunakan tata rias berwarna hitam dengan udang berwarna hitam putih atau poleng. Tarian ini biasanya ditarikan kurang lebih oleh 8 orang penari putra. Hadirin, selanjutnya di barisan terakhir dari gabungan 4 kecamatan tematik pesisir akan mempersembahkan garapan fragmentari tematik Segara. Diceritakan di pesisir barat daya Puri Singasana, tepatnya di kawasan Pantai Solo. Masyarakat pesisir tengah melaksanakan
kewajiban sebagaimana layaknya ini masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada Pendesa Antosari, kala itu sebagai pengamong wilayah di sana. Mendengar laporan dari masyarakat, Pendesa Antosari kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Singasana dan memohon jalan yang terbaik untuk menyikapi kejadian tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, diputuskanlah untuk membangun parayangan di kawasan tersebut. Pembangunan parayangan ini ditujukan untuk memuja kemuliaan Sang Hyang Wisnu sebagai pemelihara dan juga Sang Hyang Baruna sebagai dewa penguasa lautan. Masyarakat sekitar dengan antusias melaksanakan titah dari Raja Singasana sehingga parayangan yang diharapkan segera dapat terwujud. Setelah parayangan ini terwujud, kemudian atas restu dari Raja Singapura, Bagus Suryawan, dan penata tari Gustu Febi dan Aris. Hadirin, inilah fragmen tari tematik Segara, persembahan dari gabungan 4 kecamatan tematik pesisir.
diinginkan telah terwujud berkat kinerja pemimpin dan masyarakat yang membantu. Masih bersama memberi pelayanan ini Pura Srijo, di mana kata Sri memiliki arti kemuliaan dan Jong berarti tempat. Maka Pura Srijo memiliki arti sebuah pelayanan yang digunakan sebagai tempat permohonan kemuliaan dari Tuhan. Dalam hal ini, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya, karena Dewa Wisnu dinamakan air yang mampu memberikan kehidupan pada segala makhluk hidup di alam semesta ini. Samangkana Purwaning Punang Datu Cari Dia. Kemudian meminta bantuan ketua desa adat tersebut atau Mbak Dukun. Setelah mendengarkan keluhan para petani, Mbak Dukun meminta bantuan kepada Dewi Sri sebagai lambang kemakmuran. Dan selanjutnya Dewi Sri memerintahkan bala kebun, yaitu sekelompok kerbau, untuk menghalau hama, memerangi hama, dan membantu para petani memperbaiki persawahan yang telah porak-poranda serta merawat tanaman hingga panen tiba. Setelah musim panen tiba, para petani pun bersuka cita menyambut panen raya dan tidak lupa mengucapkan